Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi tips mengenai cara push size ya untuk cana segala macam jenis cana lah ya. Nggak cana auranti, cana maru, cana blue pulkra, cana apapun itulah, semua jenis cana lah. Yuk kita langsung ke videonya, gas ke. Nah oke guys, jadi untuk konten kali ini kita akan membahas mengenai push size pada ikan cana. Nah, bagaimana cara nge-push size, terus pakan yang diberikan untuk push size itu apa aja. Nah, kita bahas semuanya di sini. Nah, yang pertama ya, biasanya kita itu ingin push size itu dikarenakan alasannya apa dulu nih? Apakah emang ikan diperuntukkan untuk pair, ataukah kita emang suka ikan yang gede, atau ikannya kecil terus, atau bahkan kalau di pair itu misalkan female sama male-nya jaraknya terlalu jauh dan kita ingin nge-push size sebelah agar si ikannya itu menjadi seimbang lah ya. Kalau nggak seimbang juga nggak jomplang gitu, misalkan 10 sama 12 itu nggak terlalu jomplang. Nah kalau misalkan 8 sama 12, nah kita harus push size ukuran yang 8 cm. Nah gimana nih cara push size itu menurut Kamar Sato ya, dan pengalaman di Kamar Sato. Nah oke, yang pertama misalkan kita mau push size dari ukuran baby ya. Kebetulan di Kamar Sato ini ada baby yang baru dipanen nih, baby cana limbata. Nah kalau untuk dari baby itu kita biasanya nge-push size itu menggunakan pakan cacing sutra. Kalau untuk baby size 2 cm sampai dengan kira-kiranya 4-5 cm ya kalau untuk push size. Nah kenapa kita menggunakan cacing sutra? Tuh cacing sutra. Nah, karena di cacing sutra itu memiliki protein yang sangat tinggi sehingga membantu ikan itu untuk menjadi besar, atau kata baiknya itu gimana ya menyusun katanya. Cacing sutra itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembangnya si baby, nah, gitulah. Nah, beda lagi ya kalau misalkan emang kita tujuannya untuk progres. Kalau biasanya untuk progres itu kita kejarnya itu bukan size, tapi kejarnya itu warna ya. Dan kalau misalkan push size, push untuk progres, kita nggak menggunakan push, tapi kita langsung setelah ikan mencapai 4-5 cm, kita gunakan pelet ya biasanya. Tapi berhubung emang kita kejarannya push size, jadi kita harus menggunakan cacing sutra terlebih dahulu. Itu misalkan dari baby. Nah kalau misalkan untuk ikan yang ukurannya udah lebih dari 5 sampai 6 lah, 6 sampai 10 lah ya, kita kejar size-nya itu biasanya saya menggunakan pakan cacing tanah. Nah dari cacing tanah biasanya saya push size lagi. Saya push setiap harinya itu kasih pakan cacing tanah sampai dengan ikan itu gemuk ya. Cuman minusnya kalau misalkan kita push size, biasanya anatomi ikan menjadi seperti nggak gondrong gitu, padahal karena emang size-nya yang terlalu gede dan emang belum umurnya, biasanya ikan cenderung kalau di Kamar Sato itu dibilang seperti lontong dinggehu atau enak nabrai. Nah gitu. Pakan yang utama untuk push size itu biasanya kita menggunakan cacing tanah. Nah selain cacing tanah, untuk push size juga kita bisa menggunakan ulat Hongkong, ulat Jerman, atau bahkan juga menggunakan jangkrik ya, tapi jangkrik itu jarang sekali dipakai untuk push size ya. Nah untuk ulat Hongkong dan ulat Jerman biasanya minusnya itu di kotoran yang mengambang di permukaan airnya, karena itu dari cangkang-cangkang ulat tersebut. Nah kalau untuk cacing biasanya kita juga wajib menggunakan media penyaringan seperti biopom atau kita menggunakan top filter ya. Kenapa kita harus menggunakan penyaringan? Karena kalau misalkan ikan banyak makan, otomatis ikan itu juga banyak mengeluarkan kotoran. Yang ditakutkan ketika kita lagi fokus kejar size-nya, malah si ikannya terkena penyakit karena bom amoniak yang ditimbulkan di
tank ikan tersebut. Nah, untuk faktor pertama biasanya kita perhatikan pada pakannya dulu ya. Pakan untuk si ikan itu yang kita akan kejar size-nya. Selain faktor pakan, kita juga harus perhatikan faktor ukuran tank. Nah, kenapa kita menggunakan tank yang gede gitu untuk full size? Ya, untuk halayaknya ikan ya, apabila dia mendapatkan tempat yang lebih luas, otomatis dia juga akan mudah berkembang dan tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Jadi itu adalah paketan yang saling melengkapi antara pakan dan tanknya ya, tempat tinggal dia lah. Tanknya itu biasanya kita gunakan yang gede-gede. Dan biasanya kalau misalkan saya pribadi full size untuk ikan-ikan yang saya siapkan untuk indukan itu, saya nggak pernah berharap ikan itu ada mental gitu. Jadi kalau misalkan ya ikannya agak sedikit mager atau gimana ya nggak apa-apa ya, kita yang penting kan kita kejarannya size. Tapi kalau misalkan emang kalian ingin full size tapi mentalnya tetap baik ya, tetaplah kita perhatikan interaksinya, terus juga untuk pola pakannya, jangan sampai benar-benar ikan itu terlalu gemuk banget gitu. Karena pengalaman kami dengan cacing tanah setiap hari, ulat Hongkong itu membuat ikan itu cepat tumbuh loh. Dengan tank yang gede, wah cepat banget, beberebetan lah. Kalau bahasa di sininya tuh beberebetan, kemana beberebetan. Nah gitulah, paling simpelnya tuh seperti itu. Terus juga kalau misalkan emang saya kejarannya ikan di full size dan kejarannya indukan, biasanya saya nggak pernah single tank. Pasti saya omyok, saya simpan di tank yang gede dan saya fokus kasih makan terus. Nah kalau misalkan emang ikannya satu, terus karena ikan kecil terus kita mau ikannya agak sedikit gede, nah bisa kita simpan di single tank. Terus kita perhatikan makannya, kasih cacing, kasih tongkong. Bahkan kita juga bisa memberikan katak sawah ya untuk full size itu. Cuman lebih efektifnya biasanya menggunakan cacing atau ulat Hongkong lah. Nah paling kalau untuk full size segitu dulu aja sih pembahasannya di pengalaman kamar satu itu seperti itu. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Di sini kami tidak bermaksud menggurui, hanya saja kita berbagi ilmu yang telah kamar satu dapat lah ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya doakan kalian supaya rezekinya lancar dan jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.